strategis ya kalau dikaitkan dengan isu global berkaitan dengan konflik agraria, deforestasi dan juga perusahaan lingkungan. Jadi karena ini posisinya sangat strategis sekali. Ya kita harus dorong terus karena kampus sedang diumpankan ke dalam wilayah yang berbahaya itu, tidak disogok oleh tambang tuh. Nah, bayangkan misalnya kalau Nusron juga ikut berbicara di situ supaya dari sisi apapun dia bisa cari alasan bahwa dia berhak untuk memberi penilaian pada proposal-proposal yang ditawarkan ke kampus-kampus. Bahwa Nusron itu bagian dari NU yang menerima tambang, ya oke, dia bisa manipulatif itu atau berdiplomasi untuk membenar-benarkan itu. Tetapi universitas yang menerima sogokan tambang itu lain lagi ceritanya, karena itu betul-betul melanggar metodologi, melanggar etik, melanggar perintah undang-undang, yaitu tugas kampus itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas kampus itu adalah menggali pikiran, bukan menggali-gali tambang tuh. Tugas kampus adalah memastikan bahwa semua tambang itu bisa diuji secara akademis, apakah itu amdalnya bagus atau tidak. Bukan kampus yang gali-gali tambang, kampus justru menjadi filter supaya ekstraktivitas kita itu betul-betul comply dengan ide langit bersih, ide perlindungan ekologi, kan itu mestinya tuh. Jadi mumpung ada tema baru yaitu upaya untuk melihat secara lebih komprehensif, lebih sistematis bagaimana perusahaan lingkungan itu justru disponsori oleh kekuasaan di masa lalu. Bagaimana perusahaan lingkungan itu justru dibenar-benarkan oleh rektor-rektor yang dapat dana dari pemerintah Jokowi untuk membenar-benarkan AMDAL, kan itu intinya itu. Demikian juga banyak fakultas hukum saya kira yang disogok oleh kekuasaan untuk mencari cara supaya proses pemilihan itu terlihat seolah-olah legal tuh. Juga rektor-rektor yang disogok oleh kekuasaan untuk jadi pembenar Omnibus Law. Nah ini isu-isu yang saya kira saudara Nusron tahu karena saya kenal dia dari zaman UI sebagai aktivis itu, dan harusnya juga dia masih punya nilai politik etis, nilai politik aktivisme di era ketika dia jadi pemimpin politik di Golkar dan menjadi teknokrat di kabinet Pak Jokowi, kabinet Pak Prabowo. Jadi sekali lagi, kesempatan ini baik bagi Nusron. Kalau Anda ingin investasi lebih besar ke 2029, Anda lakukan sesuatu yang saya sebut aja semacam radical break, sehingga nanti ada tagline no Nusron, no viral, kira-kira begitu kan. Nah itu sebetulnya dorongan yang ingin saya terangkan atau saya tekankan atau saya desakkan pada Menteri Nusron, karena ini adalah pikiran akademis tempat dia dulu pernah berbukit.